Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ahmad Fawaid As'ad MAK selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi syariah dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi yaitu mengenal transaksi non syariah. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Rizkia Hairunisa dengan NIM 023. Yang kedua ada Maulidatul Hasana dengan NIM 026 dan saya sendiri Ani Fitria dengan NIM 036. Baik, langsung saja untuk pemaparan materi. Di sini kita akan membahas transaksi non syariah. Sebelum itu, apa sih transaksi itu? Transaksi merupakan input informasi akuntansi atau laporan keuangan. Keberadaan transaksi syariah atau non-syariah akan menentukan kualitas informasi akuntansi syariah. Transaksi syariah atau non-syariah juga menentukan kualitas laba akuntansi syariah. Berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, para ahli fikih meringkaskan bahwa larangan dalam muamalah antara lain yang pertama yaitu transaksi riba, yang kedua transaksi goror, yang ketiga transaksi maisir. Untuk transaksi yang pertama yaitu transaksi riba. Apa sih sebenarnya transaksi riba itu? Transaksi riba merupakan transaksi yang dilarang dengan tegas keharamannya yang tertuang dalam 19 ayat dalam Al-Quran. Kita ambil contohnya yaitu surat Al-Imran ayat 130 yang memiliki arti, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu beruntung." Berdasarkan ayat dan hadis, ahli fikih kemudian mendefinisikan riba adalah segala pinjaman yang mensyaratkan tambahan manfaat dalam pengembalian, termasuk riba. Kullu hartim manfaatin fahuwa riba. Kemudian, kriteria dan ruang lingkup riba menurut Sahroni. Yang pertama yaitu menurut tambahan yang disyaratkan berdasarkan pendapat para ulama. Yang pertama yaitu Ibnu Khudamah yang menyatakan bahwa para ulama sepakat setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahan itu diharamkan. Yang kedua Ibnu Nutsir yang menyatakan bahwa para ulama telah ijma bahwa pihak yang meminjamkan jika memberikan syarat kepada pihak peminjam agar dibayar lebih dengan tambahan atas hadiah dan ia meminjam atas dasar itu, maka ketika ia mengambil kelebihan tersebut hukumnya haram. Kemudian kriteria yang kedua yaitu menerima tambahan pinjaman tanpa syarat, dibolehkan bahkan termasuk sebaik-baik pelunasan. Yang ketiga, memberikan hadiah sebelum melunasi hutang, yaitu orang yang pinjam memberikan hadiah kepada yang memberikan pinjaman sementara hutangnya belum lunas dan tanpa disyaratkan dalam akad. Kemudian untuk jenis-jenis riba ada 5. Yang pertama yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah bentuknya pelunasan utang dengan jumlah lebih besar daripada jumlah pinjaman pokoknya. Contohnya adalah meminjamkan uang 10 juta 1 tahun. Jika dilunasi melebihi batas jatuh tempo tersebut, maka dikenai biaya tambahan. Nah, ini yang dimaksud dengan riba jahiliyah. Kemudian yang kedua yaitu riba had, yaitu meminjam uang dengan waktu pelunasan dan bunga tertentu. Contohnya yaitu meminjam uang 60 juta, bunganya 15%, jatuh tempo 6 bulan. Kemudian yang ketiga yaitu riba fad, yaitu penambahan nilai dari kegiatan tukar menukar barang atau transaksi jual beli. Contohnya yaitu menukarkan emas 25 karat dengan 20 karat. Selanjutnya yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan kelebihan yang diperoleh lewat transaksi jual beli dalam waktu tertentu. Barang yang digunakan dalam transaksi tersebut jenisnya sama, hanya saja dalam pembayarannya pada penangguhan, ada sebuah penangguhan. Contohnya yaitu seseorang menjual beras 1 kilo dengan harga 10.000 dengan jangka waktu pembayaran tertentu.
Tapi karena adanya penangguhan dalam pembayarannya, maka pembelian dikenai biaya tambahan atas penangguhan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu ribayat. Ribayat terjadi dalam transaksi baik jual beli maupun tukar menukar yang awalnya terjadi tanpa adanya kelebihan, namun karena adanya penundaan pembayaran akibat suatu permasalahan, misalnya bencana, sebelum serah terima barang, maka nilainya bertambah. Contohnya yaitu membeli mobil dari A dengan harga 100 juta, tapi karena membayar 6 bulan setelahnya, harganya menjadi 105 juta. Kemudian unsur-unsur riba berdasarkan transaksi kontemporer yang telah difatwakan oleh DSN MUI dan telah dikaji secara fikih dan akademis, ada 3. Yang pertama yaitu bunga tabungan dan deposito lembaga keuangan bank dan non-bank. Yang kedua ada bunga obligasi. Yang ketiga ada jual beli mata uang atau komoditas yang sejenis atau tidak sejenis tetapi nilainya tidak sama. Selanjutnya, larangan dalam muamalah yang kedua yaitu transaksi gharar. Berdasarkan hadis Nabi riwayat Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan pelarangan transaksi gharar. Kita ambil contoh dari surat Hud ayat 84 yang artinya, dan kepada atau penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik atau makmur, dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan atau kiamat. Secara umum, transaksi gharar adalah transaksi yang mengandung ketidakjelasan yang akan merugikan dan menjadi persengketaan. Transaksi gharar juga disebut sebagai transaksi tadlis atau penipuan, yaitu transaksi yang menipu, tidak sesuai antara barang yang ditawarkan dengan kenyataan, tidak sesuai takaran dan timbangannya. Selanjutnya, kriteria transaksi gharar ada 4. Yang pertama dari segi kuantitasnya, yaitu tidak sesuai tambangan atau takarannya. Yang kedua dari segi kualitas, yaitu terdapat ketidakjelasan pada kualitas barangnya. Yang ketiga ada segi harga, yaitu adanya 2 harga yang berbeda dalam satu transaksi. Yang keempat ada segi waktu, yaitu terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan barang. Selanjutnya, gharar terjadi pada akad dan proyek akad atau barang atau jasa. Yang pertama, gharar pada akad terjadi apabila transaksi mengandung ketidakjelasan sehingga merugikan pihak yang berakad. Kemudian yang kedua yaitu gharar pada objek akad. Apabila objek akad yang ditransaksikan tidak jelas barangnya dan kepemilikannya. Contohnya, menjual mobil seharga 95 juta namun tidak diketahui secara langsung oleh pembeli, baik fisiknya, jenisnya, kondisinya, dan lain-lain. Selanjutnya, larangan muamalah yang ketiga yaitu transaksi maisir. Apa sih sebenarnya transaksi maisir itu? Transaksi maisir merupakan transaksi yang dilarang. Dalam Al-Quran, larangan maisir senantiasa disandingkan dengan larangan khamr. Kita ambil contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad tentang khamr dan maisir. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Secara umum, maisir adalah jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah oleh pemenangnya. Maisir dalam konteks keuangan artinya peluang seseorang untuk mendapatkan keuntungan finansial berupa sejumlah harta milik pihak lawan ketika ia memenangkan suatu prediksi yang didasarkan pada untung-untungan semata. Kemudian kriteria dari transaksi maisir ada 3. Yang pertama yaitu adanya taruhan.
adanya taruhan merupakan tindakan yang bergantung pada suatu kondisi tidak pasti, dengan disertai resiko kerugian bagi pihak yang kalah dan keuntungan bagi pihak yang menang. Yang kedua yaitu muhabil. Muhabil yaitu mempertaruhkan harta terhimpun dengan tujuan memakan harta orang lain. Yang ketiga yaitu pemenang mengambil harta pihak yang kalah. Nah, ada beberapa contoh dalam kegiatan transaksi maisir. Yang pertama yaitu transaksi jual beli mata uang asing dengan motif spekulasi. Yang kedua asuransi konvensional dengan motif spekulasi. Dan yang ketiga transaksi short selling di pasar modal. Selanjutnya yaitu mengenai transaksi barang dan jasa yang haram. Makanan, barang, dan jasa yang haram tidak boleh ditransaksikan meskipun dengan transaksi syariah seperti jual beli tunai dan kredit, jual beli saham, murabahah, dan istisna. Diharamkan juga untuk kerjasama syirkah, usaha dengan bagi hasil, mudharabah dan musyarakah, serta diharamkan untuk usaha sewa menyewa atau ijarah. Terdapat beberapa ayat Al-Quran mengenai barang dan jasa yang haram, meliputi Quran Surah Al-Baqarah ayat 173 dan 219, Al-Ma'idah ayat 3, Al-An'am ayat 145, dan An-Nahl ayat 115. Contohnya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Barang dan jasa yang diharamkan ada 9. Yang pertama adalah bangkai. Yang kedua, darah yang mengalir. Ketiga, daging dan unsur babi. Keempat, hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Kelima, hewan yang tercekik, yang dipukul, yang ditanduk, diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih. Keenam, hewan disembelih untuk berhala. Ketujuh, mengundi nasib. Kedelapan, khamr atau minuman keras dan narkoba terlarang. Dan yang terakhir atau yang ke-9, jasa yang diharamkan adalah jasa yang mengandung unsur-unsur maksiat seperti perdukunan, prostitusi, pornografi, dan porno aksi. Materi selanjutnya yakni transaksi lain yang dilarang. Beberapa transaksi batil yang dilarang oleh Rasulullah SAW mungkin dilakukan oleh individu maupun entitas di masa sekarang dalam transaksinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jangan melakukan talaqi rubah, jangan membeli sesuatu yang sudah dibeli saudaranya, jangan melakukan jual beli najasi, jangan melakukan hadir libat, dan jangan melakukan tasyriyatul ghanam." Yang dimaksud dengan jual beli najasi adalah jual beli palsu. Misalnya, kerjasama untuk melakukan permintaan barang, padahal tidak membeli barang tersebut, atau sebaliknya melakukan penawaran palsu dengan harga tinggi. Tujuannya agar mempengaruhi orang lain ikut membeli atau berpersepsi bahwa harga tinggi pada barang tersebut adalah pantas. Terdapat beberapa hadis mengenai transaksi yang dilarang, diantaranya yang pertama ada dari hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang 2 akad dalam 1 akad. Yang kedua, hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW melarang 2 akad jual beli atau bai'atain dalam 1 jual beli. Yang ketiga, hadis riwayat Al-Hakim. Tidak boleh menggabungkan akad pinjaman dan jual beli. Tidak boleh menggabungkan 2 syarat dalam akad jual beli. Tidak boleh mengambil keuntungan atas objek akad yang tidak dijamin, dan tidak boleh menjual sesuatu yang dimiliki. Dan yang terakhir ada hadis riwayat Sa'id bin Al-Musayyib. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa melakukan monopoli makanan, maka ia berdosa."
Materi selanjutnya mengenai transaksi non-syariah kontemporer. Larangan dan keharaman transaksi berdasarkan dalil-dalil di atas bersifat prinsip, universal, dan tetap up to date. Oleh karena itu, berkembangnya transaksi-transaksi kontemporer bukan berarti semuanya boleh berdasarkan kaidah muamalah, tetapi tetap perlu diidentifikasi dan diketahui apakah terdapat unsur-unsur yang terkait dengan dalil-dalil pelanggaran dan keharamannya, seperti unsur riba, goror, tadlis, judi, babi, bangkai, dan khimar. Jual beli mata uang untuk memperoleh keuntungan selisih kurs. Penjualan pakaian, makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan, vaksin yang mengandung unsur atau bahan yang haram yang sulit untuk diidentifikasi kecuali melalui suatu audit farmasi dan kimia. Penjualan seperti ini termasuk penjualan yang batil melalui penipuan atau fraud. Fenomena seperti ini mendorong keharusan jaminan halal melalui sertifikasi dan label halal setiap komoditas tersebut. Baik, selanjutnya yaitu pengecualian. Pengecualian di sini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 173, kemudian Al-An'am ayat 145, kemudian An-Nahl ayat 115. Nah, pengecualian di sini memenuhi 3 kondisi apabila yang pertama adalah terpaksa atau dzururiyat, di mana kebutuhan yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, maka kebutuhan tersebut akan rusak ataupun hilang, dan juga akan mengakibatkan kesulitan terhadap hal apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah tidak menginginkan, di mana tidak menginginkan di sini adalah keterpaksaan atas kebutuhan yang harus dilakukan, tetapi harus diikuti dengan komitmen. Tidak menginginkan terhadap barang haram tersebut selain kondisi yang memaksa orang tersebut tidak memanfaatkan untuk kebutuhan yang lain, termasuk untuk mencari keuntungan dari barang yang haram. Kemudian yang terakhir adalah tidak melampaui batas. Orang yang terpaksa atau mengkonsumsi apa yang haram dan harus berkomitmen tidak melampaui batas atau sebatas memanfaatkan kebutuhan, bukan untuk mengambil peluang atau mencari keuntungan. Jadi hanya digunakan sebagai kebutuhan saja, tidak untuk mencari keuntungannya lebih. 3 kondisi tersebut dapat dianalogikan dalam menghadapi transaksi non-syariah seperti riba dan gharar, tetapi penerapannya merupakan saling keterkaitan. Keterpaksaan yang tidak diikuti dengan ketidakinginan dan tidak melampaui batas. Oleh karena itu, harus tetap hati-hati dan tidak terjebak pada kondisi keringanan seperti ini. Maka nantinya akan menimbulkan kesepelean terhadap apa yang dilakukan di kemudian hari. Kemudian selanjutnya di sini terdapat contoh mengenai 3 kondisi tersebut, di mana contoh tersebut yaitu orang tersebut tidak mau memiliki rekening bank konvensional, tetapi dia mengharuskan memiliki rekening tersebut, karena jika tidak memiliki rekening konvensional tersebut, dia akan kesulitan dalam memperoleh gaji atau menerima gaji dari tempat dia bekerja, di mana kondisi ini merupakan kondisi keterpaksaan. Nah, solusi untuk terhindar dari rekening yang menggunakan tabungan konvensional sendiri, yaitu di mana ketika dia memperoleh gaji, dia harus mentransfer gajinya ke rekening syariah yang ia miliki setiap paling lambat tiap akhir bulan ketika dia memperoleh gaji. Jika dia
telah belum mentransfer gajinya sebelum jangka waktu tersebut, maka dia akan terakumulasi dalam rekening bank konvensional. Baik, selanjutnya yaitu Fatwa DSN MUI dan solusi transaksi non syariah. Nah, di sini yang pertama adalah Fatwa DSN MUI nomor 2 tahun 2000, yaitu di mana di sini pedoman tabungan berdasarkan prinsip mudharabah dan juga wadiah. Untuk ketentuan lebih lanjutnya yaitu yang pertama adalah dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai syahibul mal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Kemudian yang kedua, dalam kapasitas sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya terdapat mudharabah dengan pihak lain. Kemudian yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai, bukan dengan piutang. Yang keempat adalah pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening. Kemudian yang kelima, bank sebagai mudharib penutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Kemudian di sini terdapat ketentuan tabungan wadiah antara lain, 1. Bersifat simpanan, kedua, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan dengan kesepakatan, kemudian yang ketiga, tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak LKS. Selanjutnya yaitu Fatwa DSN MUI nomor 28 tentang jual beli mata uang atau al-syar, di mana di sini menyatakan bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak untuk spekulasi atau untung-untungan, di mana ada kebutuhan transaksi atau bentuk berjaga-jaga atau simpanan apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai. Apabila lain jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs terlebih dahulu. Di sini terdapat beberapa macam-macam transaksi valuta asing, antara lain yang pertama transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu, atau over the counter, atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Juga hukumnya boleh karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak dapat dihindari. Kedua, transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Hukumnya adalah haram karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, transaksi swap, yaitu kontrak berupa kontrak atau suatu kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan falas yang sama dengan harga forward, serta hukumnya adalah haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Kemudian yang terakhir ada transaksi option, yaitu untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu, serta hukumnya adalah haram karena mengandung maisir juga. Selanjutnya yaitu Fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, di mana
menyebutkan bahwa reksadana konvensional masih banyak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah Islam. Di mana reksadana syariah di sini yaitu reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sohib amal maupun antara manajer investasi dengan pengguna dari investasi tersebut. Kemudian di sini terdapat mudharabah atau kirat adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut di antara kedua pihak sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Sedangkan kerugiannya akan ditanggung oleh sohibul mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharabah. Kemudian di sini terdapat karakteristik dari sistem mudharabah yaitu pembagian keuntungan antara pemodal berdasarkan proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. Dan pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan oleh manajer investasi dan wakil tidak menanggung kerugian atas investasi yang dilakukan, akan tetapi bukan karena kelalaiannya. Yang berdasarkan pada akad wakalah, pemodal memberikan mendetek kepada manajer investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan permodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada prospektus para pemodal secara kolektif dan mempunyai hak atas hasil investasi dari reksadana syariah. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan sesuai dengan syariah Islam. Selain itu, transaksi yang dilakukan juga harus terhindar dari transaksi batil atau terlarang. Antara lainnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, spekulasi di dalamnya mengandung gharar atau najsi. Kedua, melakukan penawaran palsu atau bai' al-ma'dum. Kemudian yang ketiga, melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki. Kemudian yang terakhir, insider trading, yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang. Kemudian yang terakhir adalah Fatwa DSN nomor 32 tahun 2002 menyatakan bahwa obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga obligasi. Yang dibenarkan menurut syariah yaitu berdasarkan prinsip syariah di mana suatu surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, jenis usaha yang dilakukan oleh emiten atau mudharib tidak boleh bertentangan dengan syariah dan memperhatikan fatwa dari DSN MUI nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, di mana akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain satu mudharabah atau muqaradah atau kirat, yang kedua musyarakah, yang ketiga murabahah, yang keempat salam, yang kelima istisna, dan yang terakhir adalah ijarah. Demikian penyampaian materi dari kelompok 8. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.